Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin sunyi suaranya. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Isya dan insyaallah jamaah tarawih Masjid At-Taqwa Pasar Pusat, yang semoga kita senantiasa dilindungi, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tausiah Ramadan kita akan diisi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Agustiar MA. Alhamdulillah Al-Ustadz sudah bersama kita. Untuk itu kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Agustiar MA, fatatafadhal alaihi mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi farada alaina as-salata was-siyam wa ghairihima min arkanil Islam, wa anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Taqwa yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Taqwa ini dalam rangka menunaikan ibadah fardu Isya secara berjamaah, dan sebentar lagi kita akan menunaikan ibadah fardu sunnah, ibadah sunnah tarawih maupun witir secara berjamaah juga di Masjid Taqwa yang sama-sama kita cintai. Salat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak bacaan salawat kepada beliau, kita berharap semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah tarwih yang saya hormati, di dalam beragama Islam ini ada 3 hal pokok yang harus kita perhatikan, di mana ketiga hal pokok ini sangat menentukan sekali di dalam kehidupan beragama kita. Andaikan 3 hal pokok ini tidak kita laksanakan dengan baik, maka kita belum tentu
dinamakan ataupun disebut sebagai seorang muslim yang sejati. Apa itu 3 hal yang pokok itu? Pertama, akidah. Yang kedua, ibadah. Dan yang ketiga, akhlak. Jadi ketiga hal ini harus menyatu di dalam kehidupan kita. Harus kita laksanakan di dalam menjalani kehidupan beragama kita sehari-hari. Akidah ini menyangkut masalah iman, berkaitan erat dengan iman. Artinya ketika kita beragama Islam yang kita anut itu, kita harus yakin. Dengan apa? Dengan apa yang sudah disebutkan di dalam rukun iman itu. Di antaranya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadarnya Allah. Satu. Yang kedua, kita tidak saja cukup hanya beriman saja, tapi harus ada ibadah yang kita laksanakan. Ini sebagai bukti rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dibebankan dengan berbagai macam ibadah. Apakah itu ibadah khusus atau mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Selain daripada ibadah yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ini sebagai bukti keimanan kita kepada Allah, maka kita wujudkan dengan melaksanakan ibadah kepadanya. Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menghambakan diri, hanya menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, akhlak. Kita tidak hanya iman saja kepada Allah, kemudian kita wujudkan dengan amal ibadah yang kita lakukan sehari-hari dalam bentuk salat, puasa, zakat, tapi kita perlu juga tunjukkan kepada sesama kita dengan akhlak yang baik. Karena inilah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis Nabi banyak dikatakan, la imana liman la akhlaqullah. Tidaklah seseorang itu dikatakan beriman kalau dia tidak berakhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini juga untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Inilah buah dari keislaman kita, keimanan kita, ibadah kita. Kita tunjukkan lewat akhlak yang kita miliki, akhlak yang kita tunjukkan baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Kalau akhlak ini sudah kita tunjukkan kepada orang lain sebagaimana akhlak yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita sesama muslim dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan atau mengamalkan agama yang kita anut yaitu agama Islam itu akan aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kita, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu adalah orang muslim lainnya itu merasa aman dari bahaya lidah dan tangannya. Bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau 3 hal ini kita pilih-pilih dan kita pilah-pilah, maka keislaman kita tidak dianggap sempurna. Tadi di awal saya sudah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuklah hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara keseluruhan, secara totalitas. Jangan setengah-setengah.
Nah, apa maksudnya setengah-setengah itu? Nah, itu tadi tiga hal tadi. Kadang-kadang bapak-bapak, kita beriman, kita beragama itu kadang-kadang hanya mengandalkan iman saja. Kalau ditanya orang, kamu beragama Islam? Ya. Kamu yakin dengan adanya Allah? Iya. Yakin dengan kitabnya Al-Quran? Iya. Yakin dengan hari akhir? Iya. Yakin adanya malaikat? Iya. Tapi tidak ditunjukkan dengan ibadah. Sholat kadang tinggal. Puasa kadang sehari puasa, sehari tidak. Atau kalau kita ditanya orang, kamu seorang muslim? Iya. Tapi kadang kelakuannya maksiat terus. Melanggar aturan-aturan syariat terus. Kadang sholat, kadang tidak. Ngakunya muslim, tapi menipu juga. Ngakunya muslim, kadang-kadang mengurangi timbangan juga. Ngakunya muslim, tapi bayar zakat juga enggan. Kalau sudah sampai waktunya. Ngakunya muslim, infak juga enggak. Ini kadang-kadang kita itu beragama itu hanya setengah-setengah. Makanya di dalam ayat ini Allah menyindir kita. Hai orang-orang yang beriman, jika engkau beriman, ayo amalkanlah, beragama Islamlah dengan agama Islam yang baik dan yang benar. Apa itu? Jangan dipilih-pilih, jangan dipilah-pilah antara akidah, syariat, dan akhlak tadi. Ketiga hal ini harus menyatu dalam keislaman kita. Jangan dipilah-pilah, jangan dipilih-pilih. Iman kita penting. Kalaulah bukan karena iman, niscaya kita tidak akan berada di masjid ini. Kalaulah bukan karena iman, kita tidak akan melakukan sholat. Kalaulah bukan karena iman, kita tidak akan mengerjakan apa-apa yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kenapa kita berada di masjid ini? Kalaulah bukan karena iman. Makanya ketiga hal ini dibungkus dalam bentuk agama Islam. Jadi agama Islam itu menyangkut tiga aspek ini, menyatu ketiga aspek ini. Dan itu kita tunjukkan dalam bentuk ketaatan kita, ketundukan kita terhadap ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya ulama itu mendefinisikan Islam itu apa? Al-khudu wal inqiyad lima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunduk dan patuh kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jadi rasa ketundukan kita, ketaatan kita kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, itulah bukti keislaman kita. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, berbicara mengenai ketundukan kita, keislaman kita, Imam Ad-Dhahhak mendefinisikan Islam itu identik dengan ketundukan, ketaatan. Dan ini pula lah yang telah dicontohkan oleh para nabiullah kita. Kita ambil salah satu contoh ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin kita bisa baca sejarah beliau ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan anak dan istrinya di lembah Bakkah. Itu Al-Quran menyebutkannya itu dengan Bakkah, yang sekarang kita kenal dengan nama Makkah. Itu di dalam surat Ali Imran ayat 96 itu, ya. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menempatkan anak dan istrinya di lembah Bakkah yang tidak ada penghuninya dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Padahal ini kita lihat, Ibrahim itu adalah seorang yang amat penyayang, amat penyantun kepada orang lain. Datang perintah Allah untuk meninggalkan anak dan istrinya,
anaknya yang masih bayi yang bernama Ismail di lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Coba kita bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu secara manusiawi, tega enggak kita? Meninggalkan anak dan istri, dan anak itu masih bayi. Enggak tega, Pak. Enggak tega. Tapi inilah bukti ketaatan Nabi Ibrahim. Dengan segala mengorbankan segala perasaannya, rasa kasih sayangnya terhadap anak dan istrinya itu, dia sanggup, dia kalahkan itu demi memenuhi perintah Allah. Makanya istri Nabi Ibrahim ketika dia sudah meninggalkannya, ketika Nabi Ibrahim sudah meninggalkan dia, apa kata istrinya Nabi Ibrahim? Istri Nabi Ibrahim yang mana nih, Pak? Hajar atau Sarah? Hajar. Kita menyebutnya Hajar atau Siti Hajar? Dari mana datangnya Siti itu? Dari mana datangnya Siti itu? Kadang-kadang kita istri Nabi Muhammad siapa? Siti Khadijah, Siti Aisyah, kemudian Siti Hajar, Siti Sarah, semua pakai Siti. Dari mana datang kata-kata Siti itu? Kalau kita baca literatur Islam yang berbahasa Arab itu tidak ada yang namanya kata Siti itu. Lalu kita menambah-nambah. Dari mana sih datangnya kata-kata Siti itu? Coba kalau kita lihat itu kitab-kitab hadis, an Aisyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada an Siti Aisyah, enggak ada. Lalu kenapa kita menyebutnya dengan Siti? Barangkali mungkin kan ada kata-kata sayyidah. Sayyid untuk laki-laki, sayyidah untuk perempuan. Tapi bagi yang lidahnya, logatnya agak berat menyebut sayyidah atau sayyid, menjadi sidi di Pariaman, menjadi siti di tanah Jawa. Siti itu kan panggilan orang Jawa. Sidi kan panggilan kita kan. Sidi. Mungkin dari kata-kata sayyidah tadi atau sayyid. Karena terlalu berat bagi lidah kita, maka menjadi sidi. Maka menjadi siti. Akhirnya muncullah itu. Mungkin maksudnya untuk menyebutkan kata-kata sayyidah atau sayyid. Jadi kita mulai dari sekarang coba membiasakan menggunakan kata-kata sayyidah atau sayyid, itu lebih terhormat untuk menyebut seorang ummul mukminin. Apa kata Hajar ketika Ibrahim meninggalkannya tanpa berkata-kata, lima tatrukuna. Itu berkali-kali Hajar itu menyebutnya, tapi Nabi Ibrahim tidak berkata-kata sedikit pun. Dia terus pelan-pelan berjalan meninggalkan mereka. Dan dia pun tidak menoleh ke belakang. 3 kali itu diriwayatkan di dalam Fathul Bari, Hajar itu memanggil-manggil Nabi Ibrahim. Lima tatrukuna bihazal wadi allazi laisa fi insun wala syai'un. Kenapa engkau wahai Ibrahim meninggalkan kami di lembah yang tidak ada penghuninya dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini? Nabi Ibrahim diam saja. Lantas setelah yang keempat kalinya, Hajar pun ngomong, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang menyuruh kamu begini? Nabi Ibrahim cuma menjawab satu kata, na'am. Tidak berkata-kata yang lain, tapi dia tetap tidak menoleh ke belakang. Sampai dia berjalan sampai jauh, barulah dia melihat anak istrinya itu jauh di lembah Bakah. Di situlah dia berdoa. Ya. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu. Ya. Ya Allah, jadikanlah bumi Mekah ini menjadi bumi yang penuh berkah, ya. Dan berikanlah rezeki bagi penduduknya, dan berikanlah kecenderungan orang untuk selalu mengunjunginya. Makanya kalau kita lihat Mekah itu sekarang ini semakin lama bukannya semakin surut orang untuk mengunjunginya, bahkan semakin padat. Apalagi di bulan Ramadan itu orang betul-betul bagaikan kayak jamaah haji di sana berlomba-lomba untuk beribadah. Ini berkat doa Nabi Ibrahim. Nah, begitulah ketaatan Nabi Ibrahim dalam memenuhi perintah Allah. Perintah Allah ia dahulukan, ya.
mengalahkan keinginan pribadinya. Padahal Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang penyantun. Inna Ibrahim la'awwahun alim. Itu kan yang disebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah orang yang penyantun, penyayang, lembut hatinya. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang tidak berpenghuni, itu bagaimana perasaannya itu? Berkecamuk, tapi dia tahan itu. Lalu kenapa Nabi Ibrahim tidak berkata-kata? Begitulah perjuangan Nabi Ibrahim untuk menahan rasa sedihnya demi memenuhi perintah Allah. Begitu ketaatan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah. Apakah Nabi Ibrahim tidak mendapat tantangan dari orang lain? Banyak, Pak. Cemoohan banyak, tapi Nabi Ibrahim tidak biarkan itu semua. Nabi Ibrahim tidak pernah sedikit pun menggunakan akal pikirannya terhadap perintah Allah. Dia tidak pernah menimbang-nimbang perintah Allah itu dengan akalnya. Apakah dalam hal ini Nabi Ibrahim bodoh? Tidak. Kalau kita lihat bangsa apa yang paling pintar, Pak, di dunia ini, yang terkenal pintar-pintar, Yahudi kan? Nah, Nabi Ibrahim kurang apa pintarnya? Nabi Ibrahim itu bapaknya orang-orang Yahudi. Di mana itu silsilahnya? Nabi Ibrahim punya istri dua, Hajar melahirkan Ismail nanti silsilahnya sampai kepada Nabi Muhammad. Lalu dari Sarah istrinya yang pertama, Sarah melahirkan Ishak melahirkan Yakub melahirkan Bani Israel yang bakal cikal menjadi turunan Yahudi dan Nasrani. Orang Nasrani itu bapaknya adalah Ibrahim. Kurang pintar apa Nabi Ibrahim itu? Ini bapaknya orang Yahudi. Nabi Ibrahim tidak bodoh, tapi ketika dia berhadapan dengan perintah Allah, Nabi Ibrahim tidak pernah sekalipun menimbang-nimbang dengan akal pikirannya. Beda dengan iblis, Pak. Ketika iblis, ini diceritakan di dalam Al-Quran. Ketika Allah menyuruh iblis untuk tunduk sujud kepada Nabi Adam, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah menyuruh para malaikat untuk sujud, semua malaikat sujud. Sujud dalam arti bukan sujud kayak sholat, tidak, tapi mengakui Adam, kelebihan Adam. Malaikat sujud, tunduk, kecuali iblis, aba wastakbar, enggan, gengsi, sombong, merasa hebat. Lantas Allah bertanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjud iz amartuka? Qala khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, apa sih yang membuat kamu enggan untuk sujud ketika aku perintahkan engkau sujud kepada Adam? Apa jawab iblis? Saya ini ana khairum minhu. Saya ini lebih baik dari dia. Engkau ciptakan dia dari api, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Unsur api lebih hebat daripada tanah. Itu akal iblis. Dia mengukur perintah Allah itu dengan kepintaran iblisnya. Padahal Allah hanya sedikit memberikan ilmu kepada makhluknya. Banyak ilmu pengetahuan yang belum Allah berikan kepada manusia. Menurut pandangan iblis, akalnya, penciptaan iblis itu lebih mulia daripada penciptaan Nabi Adam. Unsur api menurut iblis itu lebih mulia daripada unsur tanah. Ini menurut logika iblis. Maka karena kesombongan iblis tadi, Allah mengeluarkan iblis dari surga. Coba kita bayangkan, benarkah iblis itu lebih mulia daripada Nabi Adam? Api, unsur api itu dibutuhkan enggak oleh hewan? Tidak. Dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan? Tidak. Sementara tanah itu dibutuhkan oleh manusia, dibutuhkan oleh hewan, dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Dari situ saja manusia sudah unggul dibandingkan iblis. Iblis punya tubuh halus, tidak punya tubuh kasar. Manusia Adam punya tubuh halus, punya tubuh kasar. Manusia lebih unggul daripada iblis.
Tapi karena iblis merasa pongah, dia menyangka dia lebih mulia, makanya dia dikeluarkan oleh Allah dari dalam surga. Kenapa? Karena iblis mengukur segala sesuatu itu, perintah Allah itu dengan akalnya. Akal kita itu tidak sampai kepada ilmu Allah, Pak. Coba bayangkan, Bapak bisa tidak membayangkan bagaimana indahnya surga, bagaimana ngerinya neraka, bagaimana bentuk pahala itu. Kan kita tidak ada yang tahu. Nanti di hari kiamat itu nih, tangan ini akan menjadi saksi, tangan ini akan berbicara, kaki akan berbicara, mata akan berbicara. Terbayang tidak oleh kita bagaimana kaki tangan itu berbicara? Kan kita tidak tahu. Nah, disinilah perlunya iman. Akal terbatas. Akal hanya bisa mengetahui apa-apa yang bisa dilihat oleh pandangan mata, yang bisa dirasa oleh panca indera. Lalu kenapa kita? Dari mana kita mengenal surga, neraka, hal-hal yang sifatnya gaib yang diberitakan oleh agama itu? Dari wahyu. Disinilah pentingnya wahyu. Makanya Allah memberikan wahyu kepada para nabinya supaya kita mengetahui. Nah, hal-hal yang demikian tidak terjangkau oleh akal pikiran kita. Makanya di sini perlu iman. Perlu iman. Hal ini nggak bisa diakal-akali. Mengenai persoalan iman itu nggak bisa diakal-akali. Perlu keyakinan, perlu ketundukan. Bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi dalam semalam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung naik ke Sidratul Muntaha. Perjalanannya hanya semacam, masuk akal enggak? Enggak masuk akal, Pak. Orang perjalanan ke bulan aja berapa lama persiapannya? Ini enggak dalam semalam. Kok bisa ya? Abu Bakar As-Siddiq itulah yang membenarkan perjalanan itu. Dan itu tidak bisa dibayangkan dengan logika, Pak. Tapi karena iman, Abu Bakar menyatakan, kalau memang Nabi Muhammad yang ngomong begitu, saya percaya. Makanya Abu Bakar itu digelar dengan As-Siddiq, membenarkan sesuatu yang tidak masuk akal. Karena dia iman, karena dia percaya. Makanya dua kisah ini memberikan contoh kepada kita untuk ambil pelajaran. Ketika kita berhadapan dengan perintah Allah, ayo silakan. Jangan banyak pikir, jangan ditimbang-timbang. Kalau Allah suruh kita sholat, sholat saja. Kenapa kita harus sujud? Kenapa harus kita ruku? Kenapa harus kita iktidal? Itu ada rahasia Allah. Akal tidak akan terjangkau hal itu. Kita hanya dituntut untuk tunduk dan patuh. Kalau kita tunduk dan patuh, insya Allah nanti akan ada hikmah-hikmah yang akan diberikan, yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya sekarang kan banyak orang mengambil hikmah dari gerakan-gerakan sholat itu. Ternyata itu semua ada maknanya. Baik itu buat kesehatan kita. Wudu itu ada maknanya untuk kesehatan kita. Jadi Allah itu memberikan syariat buat kita itu bukan untuk membinasakan kita, tapi untuk membahagiakan kita, untuk memelihara kita. Pada hakikatnya syariat yang dibebankan kepada kita itu adalah untuk kita juga. Nah, makanya di sini Allah melalui ayatnya tadi ya mewanti-wanti kita, mari kita betul-betul menjalankan agama itu sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mencakup 3 hal tadi. Akidah, iman yang benar, syariatnya kita jalankan dalam bentuk ibadah, kemudian kita tunjukkan keimanan dan ibadah yang kita tunjukkan tadi itu dengan akhlakul karimah, baik kepada Allah, kepada diri kita maupun kepada orang lain. Nah, dengan demikian maka terciptalah kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah di antara kita. Akan muncul ketentraman. Baik, saya kira karena dalam waktu terbatas ini mungkin hanya ini yang bisa kali ini saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat dan terbatas ini apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya bagi kita bersama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.